Ini kita tadi udah cerita nih tentang manfaat kalau kita itu menjadi pribadi yang manfaat. Bermanfaat ya. Iya. Tapi di lain sisi banyak kita lihat nih orang-orang saat ini yang justru bukannya bermanfaat malah menjadi masalah kan gitu kan. Iya, contohnya ya buang sampah kan begitu kan. Enggak di tempatnya, kadang di selokan sehingga jadi banjir kan gitu kan. Ya, jadi penyakit gitu. Tempat berkembang biaknya nyamuk. Iya betul ya. Atau juga punya sepeda motor kereta itu ya. Ya. Kata orang Medan ya. Tapi pasang knalpotnya yang keras-keras, mengganggu kenyamanan orang gitu kan. Jadi polusi nih manusia gitu ya. Bakar hutan gitu. Bakar hutan. Ini gimana ini menyikapinya ini Bu ya? Iya, ini tentulah lawan daripada sikap pribadi yang bermanfaat tadi. Iya. Kalau ada pribadi yang bermanfaat, ada pribadi yang tidak memberikan manfaat. Atau kalau lebih tegasnya, pribadi yang Perusak. menjadi sumber, Dorotnya. iya, menjadi sumber kerusakan. Iya. Kan dalam Al-Quran kan disebutkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Iya. Ya kan? Jika dikatakan kepada mereka janganlah engkau membuat kerusakan di permukaan bumi ini. Apa jawaban mereka? Sesungguhnya kami tidak merusak. Sesungguhnya kami melakukan perbaikan setelah rusaknya gitu. Itu nggak sadar dia tuh ya kan? Iya kadang nggak sadar atau cari alasan gitu. Cari alasan pembenaran ya kan? Iya betul. Nah, jadi melakukan pribadi yang menjadi pribadi perusak, kira-kira demikian. Ini memang sesuatu yang terlarang di dalam Islam. Mengganggu ketentraman tetangga umpamanya. Hak tetangga kan ada. Nah, bagaimana menjadi pribadi yang tidak bermanfaat bagi tetangganya? Tidak menjaga kehormatan tetangga, ghibah tetangga, ya? Atau menjadi pribadi yang tidak bermanfaat bagi tamu, melalaikan atau menghilangkan hak-hak tamu umpamanya. Iya. Menjadi tuan rumah yang tidak bermanfaat. Sementara hak tamu apa kira-kira? Dimuliakan, dilayani. Nah, bagaimana menjadi tuan rumah yang tuan rumah tidak memberikan manfaat kepada tamunya? Duduk di teras. Itulah ya. Kalau memang tempat duduknya teras semua. Ya, Kalau kita ini umpamanya kan menjadi pribadi penerima tamu yang bermanfaat. Ketika kita duduk, langsung dilayani kan. Iya, alhamdulillah. Diberi minuman gitu kan. Insyaallah. Dilayani. Kadang-kadang kan juga ada gini ya. Ada tuan rumah yang dia tuh mau siapkan minuman itu sudah mau pulang. Iya. Ketika tamunya bilang, "Pak, izin Pak ya, saya mau pulang." Tunggu dulu, minum dulu. Tamunya udah kadung bilang mau pulang, udahlah Pak, terima kasih lain waktu gitu kan. Oh iya. Udah berjam-jam itu. Udah berjam-jam gitu kan. Ada tuh juga. Udah batu-batu ya. Iya betul. Sementara kan yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, orang-orang soleh, begitu tamu masuk dipersilakan, disambut dengan pangan, dengan minuman segala macam, baru nanya ada keperluan apa, kan gitu. Betul. Akhlaknya gitu kan. Ini nggak, orang sudah mau pulang baru minum dulu gitu. Ya orang sudah mulai melangkah baru dia mau disiapkan minuman. Betul. Karena ya ibarat tadi tamu itu kan segan dia Bu ya. Iya, mungkin dia bilangnya mana minumannya gitu. Kami haus nih. Tapi kalau Bang Miring yang tamu ke rumah saya nih Bu ya, kalau segan-segannya, mana minumnya nih langsung. Itu hal yang ma'ruf, kalau udah dekat nggak masalah Bu ya, insyaallah. Nah, ini kita udah panjang lebar nih, jadi harus ada oleh-oleh nih dari obrolan kita ini ya kan. Kira-kira Selamat sendiri apa yang bisa ditangkap nih Man? Banyak. Banyak, jelasin lah Man. Saking banyaknya banyak yang lupa. Satu. Yang pertama ya kita harus jadi pribadi yang bagus, yang baik, yang kita itu tahu apa yang kita lakukan itu bermanfaat. Itu dengan cara diilmui tadi Bu ya. Oh iya, harus belajar ya. Dengan jangan kita makan makanan ini nggak bermanfaat bagi tubuh kita.
Jadi penyakit. Iya. Bahaya. Terus bermanfaat juga untuk keluarga. Kita harus tahu hak-hak istri itu apa gitu. Iya. Beli emas ya, Mat. Enggak mesti material. Oh, iya. Mesti yang bentuknya duniawi. Oh iya, bagus. Alhamdulillah. Yang paling penting seperti kerohanian tadi kan. Oh ya bagus. Alhamdulillah. Kalau Bang Oi, Ya. Ya, mungkin intinya lah yang bisa kita dapat nih pelajaran di kesempatan kali ini. ya banyak hal lah, mungkin dari secara kita bersilaturahmi ini pun ada juga manfaat ternyata buat saya pribadi kan. Iya. Menambah wawasan lah yang penting. Iya, alhamdulillah. Jadi ilmu yang selama ini saya nggak punya kan dengan yang disampaikan Buya tadi kan jadi dapat ini jadinya. Iya, Bahwasanya alhamdulillah. kita minimal bisa bermanfaat buat orang lain, tetangga sekitar, karyawan kita, bahkan pun sampah-sampah mungkin hasil dari kafe ini pun harus kita Limbahnya ya. limbahnya nih harus kita benar-benar nih kemana harus dibuang nih. Jangan Iya. sampai jadi sampah ataupun Mengganggu berdampak tetangga. negatif sama tetangga sekitar gitu. Bagus bagus. Iya. Kalau selama bisa dimanfaatkan kita manfaatkan lagi gitu. Kalau enggak jangan jadi masalah kan begitu. Ya kalau saya sih harus selalu sadar diri ya. Be. Harus selalu menjaga kesadaran supaya terus bermanfaat. Soalnya kadang kita lupa ini Bu ya. Kalau udah duduk, kalau udah sendiri itu paling sering. Kalau udah sendiri, udah main game balik kan begitu ya Mat ya. Udah melakukan hal-hal yang nggak bermanfaat baik untuk diri, jasad ataupun rohani, insya Allah. Terus menjaga diri supaya itu tadi Bang, jangan sampai lah perilaku kita itu justru tidak bermanfaat, Menjadi sumber masalah bagi orang lain. Betul, baik di rumah ataupun di luar rumah. Kadang di luar rumah ini kita jadi masalah juga. Bawa sepeda motor melebihi kecepatan atau nggak sabaran gitu Bang ya. Sampai bertekak gitu. Satu lagi padahal kemarin udah ada rencana nih buat karaoke kemarin. Namun karena tadi disampaikan Buya tadi jadi buyar jadi. Iya, karena itu manfaat itu salah satunya kita mengharapkan untuk keberkahan, Keberkahan rezeki. keberkahan rezeki ya betul. Dalam hal ini ya usaha ini penting Iya, diperhatikan. betul. Karena keberkahan itu nggak sebatas jumlah Bu ya, tapi kualitas ini, kualitas dari rezeki itu. Kalau saya melihat itu Bu ya, kadang kita dapat sedikit. Ini yang terasakan Mat dari rezeki nih. Tapi dia bermanfaat sekali. Misalnya belikan sepeda motor, tapi motornya nggak rusak. Walaupun beratnya motor second gitu kan, kereta second. Kalau kita misalnya belikan HP, HP-nya tahan lama gitu. HP selamat terus soalnya. Tahan lama walaupun dibanting-banting berapa kali. Iya, ya, alhamdulillah itu kan terasa keberkahannya kan. Ada yang kadang kita dapat banyak, tetapi ya begitu tadi jadi masalah gitu Bang. Kadang jadi penyakit gitu. Itu yang harus kita jaga Bu ya. Alhamdulillah. Ya terima kasih. Terima kasih banyak Bang Oi. Sama-sama. Iya alhamdulillah ini semoga berkah Bang. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Wah, iya.